Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekari Asadur Munandar dari kelas 10-3 asal sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Di video ini saya akan menyampaikan hasil resensi saya dari buku yang berjudul Saduran Baron Sakender. Buku ini dikarang oleh Agung Dwi E pada tahun 2019. Tebal dari buku ini berjumlah 110 halaman dan diterbitkan oleh Perpusnas Press. Cerita dari buku Baron Sakender ini dibuka dengan hubungan politik yang rumit antara Sriwijaya dan Jawa, serta pernikahan politik yang melahirkan tokoh Manikhara. Meski lahir dari situasi besar dalam sejarah, Manikhara menyimpan kerinduan mendalam pada ibunya, seperti yang tergambar dalam dongeng inang pengasuhnya, Kanyaah tetep aya sanajan kapisah ku jarak. Menjadi cerminan bahwa di balik urusan kerajaan yang megah, ada kisah manusia biasa yang penuh rasa. Petualangan semakin seru ketika Kawit Paru memimpin 2 kapal berlayar 7 hari menuju Pulau Rasamala. Latar alam di sini digambarkan memukau, udara sejuk, taman berbunga, dan kicauan burung yang menenangkan. Di puncak gunung, Kawit Paru bertemu dengan Begawan Mintuna, seorang pertapa misterius yang memberinya mangga bertuah. Begawan berpesan, mangga ieu bisa nyagerkeun jalma anu sangsara, tapi kudu dipake kalayan bijaksana. Simbol ini menjadi penanda bahwa berkah selalu datang dengan tanggung jawab besar. Namun, di balik wajah bijak Begawan Mintuna tersembunyi rahasia kelam, yaitu Sakender putra Kawit Paru awalnya menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam pertarungan pedang, mengalahkan prajurit terkuat Bukit Arbi dan membuat ayahnya kagum. Tetapi, janji gaib yang dibuat Kawit Paru 16 tahun lalu menjerat nasib Sakender. Ia terpilih menjadi anak angkat dari Begawan Mintuna. Belakangan terungkap, Mintuna adalah penguasa Nuswatembini yang memanfaatkan sihir dan pasukan jin untuk menaklukkan negeri-negeri lain. Sakender dan saudaranya yaitu Sakeber melarikan diri dari rencana jahat itu. Mereka menempuh perjalanan jauh hingga ke Spanyol dengan tujuan mulia, yaitu melamar Putri Ambarawati. Konflik internasional muncul di mana Spanyol bersaing ketat dengan Peranggi yang memiliki keunggulan teknologi pelayaran dan aliansi goib dengan Nuswatembini. Di tengah situasi ini, Begawan Mintuna masih mengirim ancaman dari kejauhan melalui utusan dan pengikutnya. Pertemuan Sakender dan Putri Ambarwati terjadi secara dramatis di hutan. Saat sang putri melarikan diri dari istana untuk mencari sosok dalam mimpinya, pertarungan pun tak terhindarkan ketika raja-raja lain berusaha merebut sang putri. Sakender mengalahkan mereka dengan kekuatan dan kecerdikan, hingga akhirnya ia dinobatkan sebagai Prabu Anom Spanyol oleh Raja Sumulkan. Namun kebahagiaan itu singkat. Putri-putri Begawan Mintuna yang merasa dendam atas kematian ayah mereka merencanakan balas dendam. Retna Sayempraba bahkan menggunakan kecantikan dan tipu daya untuk mendekati Raja Sumulkan, memicu intrik istana yang berbahaya. Ketika Raja Sumulkan memaksa Sakender menyerahkan gelatik emas kunci kehidupan Retna, sayembara konflik memuncak. Sakender memilih meninggalkan Spanyol bersama Ambarawati dan Sakeber demi menghindari kehancuran lebih besar. Namun, Spanyol jatuh ke tangan Sayempraba sebelum akhirnya dibebaskan oleh Baron Sukmul. Dia adalah kakak dari Sakender. Tidak berhenti di situ, Sakender kemudian mengabdi di Mataram, menghadapi tantangan baru, yaitu perang melawan Jayakarta yang dipimpin keponakannya sendiri, Murjangkung. Kemudian, kisah ini berakhir dengan nuansa pahit dan manis. Meski Sakender berhasil melewati berbagai rintangan, perjuangannya selalu diiringi dengan kehilangan, pengorbanan, dan pertanyaan tentang harga dari sebuah kekuasaan. Itu dia ringkasan dari buku berjudul Saduran Baron Sakender ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.